official dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, yang dimana beliau ini merupakan mahasiswa aktif dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha yang terletak di Bali. Mari kita sambut Yeni. Halo. Halo Yeni, gimana kabarnya? Baik. Oke. Jadi Yeni ini merupakan mahasiswa aktif semester berapa saat ini? Kalau aku sekarang di semester 4. Ke semester 4. Nah, jadi tentunya berbagai fakultas ada di Unisa. Kamu milih fakultas apa? Kalau aku memilih fakultas ekonomi nih. Wow, kalau ekonomi Iya. ya. Kalau orang-orang tahu tuh fakultas orange gitu biar bincang lagi gitu. Oke, jadi fakultas ekonomi ini memiliki lambang warna oranye Iya, gitu ya. oranye. Oke. Jadi untuk jurusan yang diambil apa? Kalau aku mengambil jurusan manajemen yaitu dengan program studi S1 manajemen. Wow, kenapa ngambil jurusan itu? Ya karena aku biar bisa manajemen aku sendiri waktu aku dan juga untuk di masa depan juga. Oke, jadi biar bisa memanage semua hal. Iya, terutama pas nanti aku udah nikah nih ya bisa memanage keuangan keluarga sih lebih itu. Calon ibu yang bisa memanage. Iya. Nah, oke Yan. Jadi kamu udah semester 4 tentunya tahu dong apa saja visi, misi, tujuan dan juga keunggulan dari jurusan manajemen ini. Bisa nggak kamu jelasin sedikit aja tentang visi, misi dan juga tujuan keunggulan dari jurusan manajemen ini? Oh ya, untuk visi, misi, tujuan dan juga keunggulannya tuh untuk visinya tuh ada yang dimana manajemen mempunyai visi juga Kak. Nah, untuk menjadikan program studi S1 manajemen itu yang berjiwa unggul dan memiliki daya pikir berwirausaha. Nah, yang berlandaskan terhadap falsafah Trihita di Asia di tahun 2045 gitu. Nah, tadi kan ada visi nih, sekarang ada misinya juga nih. Nah, misinya itu ada menyelenggarakan penelitian yang kreatif, inovatif, dan juga kompetitif pada bidang ilmu manajemen. Nah, yang berlandaskan terhadap Trihita Karana, yang berlandaskan terhadap falsafah Trihita Karana. Nah, untuk tujuannya tuh ada melahirkan ataupun menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, berkarakter, dan profesional di bidang ilmu manajemen. Nah, untuk keunggulannya itu ada banyak. Mungkin setiap orang itu bisa beranggapan berbeda-beda juga kan ya. Ini untuk tanggapan aku sendiri nih. Untuk keunggulannya itu ada di konsentrasi. Nah, kalau di manajemen itu kan ada 3 konsentrasi. Nah, kita sebagai mahasiswa di manajemen diberikan memilihnya tuh secara bebas seperti itu, sesuai minat dan bakat kita. Nah, yang pertama tuh ada konsentrasi sumber daya manusia. Terus yang kedua ada konsentrasi keuangan dan yang ketiga yaitu ada konsentrasi pemasaran. Nah, konsentrasi ini akan kita fokus atau bakal kita teliti nih pada untuk kita bakal di semester akhir yaitu di semester 8 yaitu tentang membuat skripsi seperti itu. Nah, jadi kalau dari kampusmu ini bagaimana sih cara kampus ini memberikan pengalaman ke mahasiswanya sebelum mereka siap untuk terjun ke dunia kerja? Nah, gini Nah, kalau di Indonesia itu kita sebagai mahasiswa diberi kesempatan untuk magang. Di sana kita bisa bebas dan memilih kita mau magang di mana sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, selain itu di Indonesia juga diberikan banyak ruang untuk mahasiswanya belajar. Nah, seperti ada organisasi BEM, UKM, dan juga HMJ. Nah, yang mana di sana kita nih sebagai mahasiswa bisa untuk melatih skill kita dari skill komunikasi, kepemimpinan dan juga cara berpikir kritis. Nah, di sana kita bisa melatihnya terus menerus. Nah, ketika nanti kita terjun di dunia kerja, kita sudah mempunyai ilmu tersebut. Oh, jadi gitu ya. Jadi di kampus itu sudah memberikan kesempatan untuk mahasiswanya melakukan magang. Bagus sih itu magang itu, karena kalau adanya magang, mahasiswa nggak bakalan kaget ketika mereka terjun ke dunia kerja gitu. Jadi mereka sudah punya bekal untuk di masa depan nanti ya. Oke, jadi ngomongin pekerjaan nih. Kalau seumpama
kamu sendiri sudah lulus dari program studi S1 manajemen ini, kamu punya planning nggak ke depannya mau kerja di mana, mau ngapain? Kemudian kalau mahasiswa yang lulus dari S1 manajemen ini sebenarnya bisa kemana aja sih mereka bekerja gitu? Nah, gini yuk, untuk di lulusan manajemen itu bisa nanti kita kerja di mana aja gitu. Ada mungkin beberapa orang memilih untuk berwirausaha dan ada mungkin beberapa orang yang memilih untuk bekerja di perusahaan. Otomatis nih di perusahaan tersebut pasti bakal membutuhkan orang manajemen seperti bisa mengorganisasi, menganalisa dan juga memanage perusahaan tersebut seperti itu. Nah, untuk saya sendiri sih ya saya lebih pertama nih, planning saya pertama saya pengen nyatu kerja di orang dulu ataupun saya kerja di perusahaan. Nah, ketika saya sudah mengumpulkan modal untuk saya membuka usaha, mungkin nanti saya bakal membuka usaha. Nah, jadinya saya bakal mempunyai dua pemasukan. Yang pertama dari gaji saya, terus yang kedua dari usaha saya seperti itu. Nah, aku setuju sih itu ya, karena dari pengamatan aku sendiri banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk berwirausaha dibandingkan untuk bekerja gitu. Tapi itu kembali lagi kepada mahasiswanya masing-masing gitu ya. Karena di manajemen itu memang benar sudah diajarkan bagaimana kita untuk berwirausaha dan juga menjadi seorang pemimpin. Nah, ngomong-ngomong tentang wirausaha nih, kamu bilang kan kamu bakalan buka usaha gitu ya. Nah, jadi kalau suatu hari nanti kamu buka usaha, kamu udah tahu belum strategi apa yang bakal kamu lakuin gitu sebelum membuka usaha, dan bagaimana cara kamu membuka usaha itu udah tahu belum? Nah, tentunya sudah tahu dong yuk, karena di manajemen itu diajarin tentang manajemen strategi. Nah, yang di mana manajemen strategi ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan strategi di suatu organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan jangka panjang. Oke, yang berarti kamu sudah diajarkan tentang manajemen strategi ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, manajemen strategi itu penting nggak diterapkan di suatu perusahaan atau di suatu organisasi seperti itu? Nah, tentunya sangat penting dong kalau diterapkan manajemen strategi ini di suatu organisasi. Dan mengapa saya bilang penting? Karena ini bisa untuk membantu organisasi ini untuk fokus pada tujuan jangka panjang dan sesuai dengan sumber daya yang akan dicapainya. Ya benar juga sih, manajemen strategi itu memang penting untuk diterapkan di suatu perusahaan ya. Nah, ngomongin manajemen strategi nih, kalau Yeni membuka usaha nih, tentunya kan perlu yang namanya analisis strategi ya. Kalau analisis strategi yang bakalan Yeni terapkan di usaha ini itu analisis strategi yang kayak gimana? Nah, ini aku kan udah semester 4 ya, dan aku udah mempelajari berbagai banyak analisis strategi seperti itu. Aku sih lebih tertarik dengan analisis SWOT kalau kalian lihat ya, karena dimana ketika kita menghadapi kelemahan di suatu produk pasti ada kekuatannya juga. Nah, sebaliknya lagi ketika ada ancaman pasti ada peluangnya seperti itu. Oke, jadi analisis SWOT itu juga sudah sering kita dengar ya. Iya, benar-benar udah dari SMA Iya, belajar. Oke, jadi analisis SWOT itu juga bahkan sudah diterapkan di perusahaan-perusahaan yang besar-besar. Ini contohnya perusahaan media. Perusahaan itu juga sudah merupakan perusahaan internasional. Iya. Nah, di mana dia juga menerapkan analisis SWOT, mempertimbangkan bagaimana kekuatan produknya, kemudian kelemahan produknya, serta peluang yang bisa dia dapat, kemudian ancaman yang akan ada, itu juga dia sudah mempertimbangkan semua. Iya sih, benar. Semua perusahaan sih bakal melakukan analisis seperti itu. Iya, benar. Ngomong-ngomong nih, jurusan manajemen tuh punya jargonnya nggak? Oh, tentu punya dong. Nah, jurusan manajemen itu ada jargonnya tuh, ada bisa. Nah, untuk di Fakultas Ekonomi juga ada. Itu eksklusif seperti itu. Oke, bisa nggak kita diperagakan dulu dan kayak gimana jawabannya gitu? Nah, kalau aku nih nanti menyebutkan Fakultas Ekonomi, kita jawabnya tuh eksklusif ya. Kalau di jurusan manajemen itu kita jawabnya bisa.